Sebelum ibadah online semakin dimulai, kita siapkan hati dan Alkitab. Gunakan pakaian sopan dan rapi. Duduklah dengan baik. Tidak boleh bermain, makan, jalan-jalan. Memuji Tuhan dengan semangat. Siapkan persembahan, masukkan ke amplop, berikan pada orang tua. Nanti dibawa ketika kita sudah beribadah kembali di gereja ya. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama papa, shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Apa kabarnya anak-anak? Semua pasti pada sehat-sehat kan? Kita mau tetap semangat, kita mau tetap bersukacita karena kita adalah anak Tuhan. Tuhan selalu menolong kita dan memberkati kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Kita mau masuk di dalam doa dulu. Yuk anak-anak, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami berterima kasih buat pimpinan Tuhan. Sampai hari ini kami semua boleh ada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sempurna buat kami semua. Sebentar kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong pimpin kami semua, baik guru-guru yang melayani, juga bagi kami semua yang mengikuti ibadah online ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan sukacita, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah online kami ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau angkat satu pujian dalam nama Yesus, ada kemenangan. Di dalam nama Yesus, iblis sudah dikalahkan. Sehingga kita dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Yuk anak, kita bangkit sendiri, pakai gerakan ya. Kita angkat pujian ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekarang kita mau angkat pujian ini ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Nah, anak, mari kita kembali memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan karena Tuhan yang layak disembah, ditinggikan oleh kita ya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Ya, anak, jangan
di surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Biar setiap apa yang kami sudah naikkan lewat pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang urapi, Bapak Handoko yang akan menyampaikannya, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi juga kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan, supaya kami diberikan hikmat pengertian, mengerti firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, pagi anak-anak. Kita bertemu kembali untuk mendengar kisah dari Alkitab tentang Daud. Ya, Daud ini pada saat itu masih muda, baru berusia belasan gitu ya. Ya, yuk kita mari buka Alkitab kita. Kita buka Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, Tuhan menuntun kita di jalan yang benar karena namanya. Ya, Tuhan pasti akan menolong kita, memberkati kita semua, sehingga Dia akan selalu menuntun kita di jalan yang benar. Pada suatu kali Israel berhadapan dengan orang-orang Filistin, dan di dalam pasukan Filistin ini mereka saling berhadapan ya. Kemudian mereka mau berperang, dan di tengah-tengah orang Filistin ini ada satu orang yang tinggi gede itu. Dia adalah Goliat. Goliat ini tingginya 6 hasta 1 jengkal ya, 6,5 hasta. 1 hasta itu sekitar 45 cm. Jadi orang ini tingginya sekitar 3 meter ya, hampir 3 meter seperti itu tinggi. Dan tahu, orang-orang Israel itu orang-orang yang tidak terlalu besar. Mereka cuma ya biasa 2 meter kurang dikit seperti itulah ya. Dan orang Israel ini menjadi ketakutan karena setiap pagi dan setiap sore Goliat ini nantang ya, nantang. Udah, kita nggak usah perang katanya. Aku lawan salah satu dari kamu. Kau yang menang akan menjadi budak daripada yang kalah, seperti itu. Kalau aku kalah, maka Filistin akan menjadi budak kamu. Tetapi kalau kamu kalah, salah satu pasukan kamu kalah, kamu akan menjadi budak aku. Seperti itu terus tantangan ini, dan orang Israel menjadi ketakutan. Suatu kali Daud mengunjungi kakak-kakaknya yang menjadi prajurit, dan mengerti itu, mendengar itu bahwa Goliat nantang-nantang orang Israel, seperti itu. Kemudian Daud akan maju berperang saat itu. Tetapi dia bukan prajurit, dia biasa mengembalakan kambing domba. Dia cuma seorang gembala, seperti itu.
sehingga Saul memberikan baju perangnya, baju zirah yang akan menutupi dia dari serangan musuh ya. Ada apa namanya, seperti sekarang rompi yang tahan peluru, tahan bacok seperti itu. Kemudian dia pakaiin ke Daud. Tetapi karena Daud nggak terbiasa, maka dia malah nggak bisa jalan seperti itu. Malah Daud menjadi susah karena pakaian perangnya ini. Kemudian dia melepaskan pakaian perangnya dan kemudian dia menuju medan perang. Tetapi sebelum itu kakaknya marah. Wah, kamu ini sok-sokan berani. Kamu tahu nggak yang kamu lawan itu? Goliat, orang yang besar yang dari sejak kecilnya dia sudah menjadi prajurit, ya, seorang yang dilatih dalam kemiliteran seperti itu. Sedangkan Daud tidak pernah menjalani pelatihan kemiliteran. Akhirnya Daud katakan bahwa aku biasa mengembalakan kambing domba seperti itu. Kalau ada singa atau ada beruang, aku akan lawan, kemudian akan aku bunuh atau aku buat singa dan beruang ini lari tunggang langgang. Saya juga yakin bahwa nanti orang Filistin ini tidak beda dengan singa dan beruang ini, ya. Akhirnya Daud mengambil batu dari sungai 5 buah dan dia masukkan ke kantong kulit yang ada di dia. Saat mereka bertemu, Goliat ini mengejek Daud. Wah, kamu anak kecil, kamu mendatangi aku juga dengan umban, dengan alih-alih seperti itu ya. Alih-alih itu ada semacam kulit yang segi 4 seperti itu. Kemudian dikasih tali yang panjang. Batu ini ditaruh di kulit yang segi 4 ini, kemudian diputar di atas kepala. Diputar di atas kepala dan nanti saat sesudah dia arahkan tepat, dia lempar, dia lepas salah satu tali sehingga batu itu meluncur dengan cepat gitu ya. Dan itu sangat berbahaya gitu. Ini diputar-putar di atas kepalanya seperti itu dan dilempar, dilepas salah satu talinya sehingga batunya terlontar. Itu sesuatu yang sangat bahaya. Akhirnya mereka lari. Daud mulai memutar umbannya dan dia arahkan pada dahi. Karena hampir semua badan Goliat itu tertutup oleh baju zirah. Jadi nggak memungkinkan untuk menusuk atau membunuh dengan cepat seperti itu. Akhirnya dia lempar dan dengan ketepatan yang tinggi dia, batu itu mengenai dari dahi si jidat si
Goliat, sehingga Goliat tumbang dan orang Filistin lari tunggang langgang, sedangkan orang Israel terus mengejar orang Filistin ini. Ya, Tuhan menolong Daud untuk mempunyai keberanian melawan Goliat. Kita lihat Goliat di sini selalu menakut-nakuti orang Israel, ya. Bukankah masa-masa ini kita juga penuh ketakutan seperti itu? Mau apa sedikit kita juga jadi takut karena di luar sedang terjadi pandemi. Tapi kita tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan menjaga kita semua dari semua mara bahaya ini. Ya, kita nggak boleh gegabah, nggak boleh sembrono, tetapi kita jangan menjadi ketakutan gitu ya. Karena pada saat kita ketakutan, kita kan nggak bisa berbuat apapun. Kemenangan besar terjadi hari itu sehingga orang Israel tidak diperbudak oleh orang Filistin. Ya. Kita lihat di sini secara tinggi badan jauh. Daud itu mungkin setengahnya, lebih hanya tingginya hanya setengahnya dari Goliat. Secara pengalaman perang enggak, Daud bukan orang yang berpengalaman untuk perang gitu. Sedangkan Goliat seorang yang sejak mudanya dilatih untuk menjadi prajurit yang tangguh seperti itu. Peralatan perang enggak, Daud cuma membawa umban, sedangkan Goliat bawa tombak, bawa pedang. Dia juga ada perisai, dia juga memakai baju sirah yang membuat dia tidak bisa ditusuk dengan pedang gitu, seperti itu. Keadaannya sangat kuat Goliat ini. Tetapi Tuhan memberikan hikmat, memberikan keberanian dan hikmat kepada Daud, sehingga Daud dapat memilih sasaran yang tepat, yaitu di mana dahinya itu tidak terlindung oleh rompi perang gitu ya. Kemudian dahinya juga tidak terlindung oleh helm perang, sehingga batu itu bisa masuk ke dalam kepala dan pasti melukai, menghancurkan otak yang di dalam, dan orang pasti meninggal saat itu. Ya, kita lihat bahwa Tuhan memberikan Daud keberanian. Tapi apakah Daud melempar umban dan mengenai dahi ini kebetulan? Saya kira enggak gitu ya. Karena Daud waktu di padang dia juga harus melawan binatang-binatang, dan dia harus punya keakuratan untuk melempar umban ini. Dari mana dia dapat keakuratan itu? Dia pasti berlatih dari sehari ke sehari. Dia latihan sehingga Daud ini menjadi seorang pelempar umban yang tepat gitu ya. Saya kira sama dengan kamu juga harus berlatih dari sehari ke sehari untuk kehidupan kamu mendatang. Nggak bisa kemenangan itu didapat dengan instan gitu ya. Hari ini belajar langsung besok bisa ahli, nggak bisa seperti itu ya. Seperti ayat hafalan kita, yang menyegarkan jiwaku
yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, biarlah kita menjadi seperti Daud yang berani untuk menegakkan kebenaran, yang berani untuk menghadapi masalah hidup yang besar, sehingga kita memperoleh kemenangan. Ya, saya kira sekian aja. Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, bagaimana Daud memenangkan perang terhadap Filistin terhadap Goliat. Tuhan, tolong kami juga untuk menang terhadap masalah-masalah hidup, juga menang dari pandemi ini, juga tolong bangsa ini untuk bertahan di masa pandemi ini, sehingga semua masalah ini boleh berlalu dengan baik. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami masing-masing. Kalau kami mulai bersekolah kembali, Engkau menolong, memberi hikmat akal budi, memberikan kerajinan kepada setiap kami. Tuhan juga menolong orang tua kami, agar mereka Engkau beri hikmat akal budi, Engkau berikan berkat-berkat-Mu. Tolong juga pemimpin negara ini, sehingga mereka boleh memberikan keputusan yang tepat untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.